P-Mainnet sekarang aktif memulai periode jaringan tertutup dari fase mainnet, di mana blockchain mainnet di firewall untuk melarang konektivitas eksternal tetapi memungkinkan transfer peer-to-peer dan peer-to-app dalam jaringan tertutup. Oke, di sini bahwasanya seperti yang kita lihat teman-teman, bahwasanya kemarin di situ dijelaskan di Redmore ya, perjalanan roadmap, juga di white paper juga dijelaskan bahwasanya Pi Network itu untuk mainnetnya itu ada 2 tahapan teman-teman. Dan sekarang teman-teman kemungkinan besarnya di sini mainnet sudah aktif untuk tertutupnya teman-teman. Nah, untuk terbukanya kapan? Terbukanya itu menurut informasi yang saya baca itu berkisar di bulan Maret 2022. Lambat-lambatnya itu sampai 22 Juni teman-teman ya, 22 Juni apa 28 Juni ya, pokoknya sekitar bulan Maret dan bulan Juni untuk mainnet terbukanya teman-teman. Nah, mainnet terbuka itu apa? Mainnet terbuka itu suatu koin cryptocurrency yang bernama Pi Network ini bisa didagangkan, akan masuk di exchanger kripto teman-teman ya. Nah, kalau ini yang akan kita bahas di sini untuk mengenai mainnet tertutupnya sekarang sudah aktif teman-teman. Nah, di sini dijelaskan bisa digunakan peer to peer dan peer to up teman-teman, di mana bisa bertransaksi melalui aplikasi di Pi Network dan juga bisa melalui transaksi sesama pionir teman-teman ya, sesama member para penambang koin Pi Network teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan untuk berita dari Twitternya teman-teman ya. Oke, ini datangnya dari Twitter ya, dari Twitter @phub, dan di sini menjelaskan P-Exchange adalah pertukaran terdesentralisasi, tapi dengan Pi sebagai token atau koin asli di Pi Exchange, perintis akan dapat memperdagangkan mata uang Pi mereka secara langsung ke fiat dan juga aset kripto lainnya teman-teman. Oke, ini untuk mengenai Pi Exchange ini saya sudah bahas teman-teman beberapa minggu yang lalu ya, ataupun bulan teman-teman ya, mungkin ada sekitar 1 bulan ataupun 2 minggu yang lalu saya sudah bahas mengenai Pi Exchange ini. Nah, Pi Exchange ini apa sih Bang? Nah, Pi Exchange ini sama seperti pertukaran kripto lainnya teman-teman ya, tempat untuk kita menukarkan koin kripto ke mata uang fiat, tempat kita untuk menjual, membeli, staking juga bisa teman-teman ya kalau di Binance. Nah, untuk di lokalnya itu apa? Itu untuk di lokalnya Indodax, Tol Kripto, Pintu teman-teman, banyak dan juga yang lain-lain. Nah, ini di sini dijelaskan secara langsung aset kripto ke mata uang fiat dan aset kripto lainnya. Nah, kalau untuk ke aset kripto lainnya itu namanya swap teman-teman. Nah, dimana kita misalnya teman-teman ya, kita misalnya punya koin Pi. Nah, itu sudah bisa di swap. Misal nih ya, saya ngomongnya misalnya, ibaratkan jikalau dan juga andai kata teman-teman, banyak sekali di sini peribahasanya ya, takut teman-teman semua salah paham, tidak paham. Nah, ini yang dinamanya P-swap teman-teman. Nah, P-swap itu kalian bisa men-swap, mentukar koin Pi kalian dengan kripto yang lainnya suatu saat nanti teman-teman, kalau proyeknya berhasil mainnet dan mempunyai nilai tukar terhadap mata uang fiat. Oke, lanjut, ini juga ada informasi dari Twitter teman-teman ya. Kalau teman-teman pionir semuanya aktif di Twitter, kalian pasti akan mendapatkan informasi terbaru mengenai Pi Network ini teman-teman. Tapi bukan dari core team ya, karena core team itu saya lihat di Pi Network core team itu jarang sekali info-infonya teman-teman ya, jarang ya. Kemungkinan kalau 1 bulan 2 minggu tuh baru dia nge-tweet teman-teman ya. Nah, di sini dijelaskan menjadi bijaksana adalah menjadi pionir yang menjadi pelopor. Menjadi pelopor adalah mengakui yang bernilai tinggi, mengakui Pi Network yang bernilai tinggi. Menjadi bijaksana adalah berada di Pi Network. Ini kurang ini teman-teman ya, kurang bisa mengartikan saya teman-teman. Ya, kemungkinan dia mengajak bahwasanya ini loh, Pi Network akan bernilai tinggi teman-teman ya. Kalau saya di sini mensupport kalian bukan seperti itu teman-teman ya, bukan Pi Network akan bernilai tinggi, itu bukan teman-teman. Karena bernilai tinggi dan berharga itu suatu angan-angan yang ketinggian teman-teman. Kalau menurut saya ya, suatu angan dan
angan dan cita-cita yang ketinggian. Tetapi di sini yang perlu kita bahas, di sini yang terpenting mempunyai nilai, teman-teman. Yang saya sering bahas, yang saya sering support ke kalian, di sini yang saya sering bahas itu Pi Network mempunyai nilai tukar terlebih dahulu ke mata uang fiat. Berapapun nilainya kita ya terima, teman-teman ya. Tujuan kita tuh cuma mensupport, mendukung ya proyek ini supaya bisa benar-benar mainnet, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke ruang diskusi, teman-teman. Di sini saya menyebutnya ruang diskusi karena di sini saya di sini saya mengajak teman-teman pionir untuk berdiskusi, tulis kolom komentar kalian jika ada ilmu-ilmu yang bisa untuk jadi bahan referensi saya, teman-teman ya. Yang saya belum tahu, saya bisa jadi tahu. Yang kalian belum tahu, ada informasi dari saya, kalian juga bisa lebih tahu dan bisa lebih mendapatkan informasi tambahan dari saya, teman-teman. Maksud saya seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham, teman-teman. Oke, kita lanjut ke ruang diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-temanku semuanya, bertemu lagi bersama saya Didi Priyatna di sini. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih yang sudah mensupport saya, mendukung saya dengan cara like video saya dan juga subscribe channel saya. Saya ucapkan terima kasih. Yang sudah like dan sudah subscribe, kalian sangat-sangat luar biasa, teman-teman ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya menyebutnya di sini ruang diskusi, teman-teman ya. Ruang diskusi karena di sini obrolan diri saya, obrolan kita semuanya mengenai tentang proyek Pi Network ini, teman-teman ya. Nah, di sini mengapa, teman-teman ya, mengapa di negara Cina sana, di negara Cina, Tiongkok ya, cryptocurrency yang bernama Pi Network itu sangat-sangat diminati, teman-teman, oleh masyarakat Tiongkok, Cina di situ ya. Sangat-sangat diminati. Bahkan saya kemarin melihat video tapi saya tidak bisa menampilkannya di sini, teman-teman. Bahkan saya sudah sering juga melihat video-videonya di Facebook, di grup komunitas ya, antusias terhadap masyarakat Cina dan juga Tiongkok itu mengenai koin kripto yang bernama Pi Network sangat luar biasa. Padahal pemerintahannya di situ telah melarang, teman-teman, perdagangan aset mengenai kripto, teman-teman, khususnya Bitcoin dan kawan-kawan. Nah, itu kenapa, teman-teman? Karena menurut pemerintahan Cina, teman-teman, Bitcoin dan kawan-kawan itu dirasa tidak efisien, teman-teman, tidak efisien dan kurang apalah itu saya juga nggak tahu, teman-teman. Itu menurut pemerintahan di Cina, teman-teman. Tapi kalau di Indonesia sih masih banyak, teman-teman, termasuk saya juga. Saya salah satu investor, teman-teman, pemain kripto juga, teman-teman ya. Investor, pemain kripto, khususnya di bidang spot, teman-teman. Kalau saya tuh di bidang spot, bukan di future dan juga bukan di margin, teman-teman, yang mengenai margin kayak gitu. Lebih tepatnya saya bermain di spot. Spot itu apa, Bang? Ya, kalau diri pribadi saya itu bermain, beli di harga murah, teman-teman ya, beli di harga murah. Nah, ketika dia ada kenaikan, maka saya akan jual. Itu yang dinamakan spot trading kripto, teman-teman. Kalian bisa pilih exchange toko kripto Indodax kalau di Indonesia. Kalau kalian pakai di Binance, itu fitur-fiturnya lebih lengkap, teman-teman. Kalian bisa staking, kalian bisa farming, teman-teman, di Binance. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasannya, teman-teman. Nah, ternyata, teman-teman, di sini saya mendapatkan informasi tentang keunggulannya, teman-teman. Informasi ini berdasarkan berita juga dari sumber berita Tiongkok, teman-teman. Pi Network dirasa mempunyai nilai suatu saat nanti dan dirasa lebih efisien dan juga bermasyarakat, teman-teman. Bermasyarakatnya kenapa? Karena Pi Network sebelum dia mainnet, dia sudah mempersediakan marketplace ataupun toko-toko online-nya untuk apa, teman-teman? Untuk bisa dipergunakan suatu saat nanti jika si koin Pi Network itu berhasil mainnet dan mempunyai nilai tukar terhadap mata uang fiat, teman-teman. Jadi memang untuk selama ini, teman-teman, untuk selama ini saya juga belum mendengar informasi, belum membaca berita
suatu koin cryptocurrency yang mempunyai marketplace-nya, teman-teman. Marketplace itu apa? Marketplace itu toko online yang dimana kita bisa membeli barang-barang tersebut menggunakan koin kripto, teman-teman. Hanya di Pi Network saja, teman-teman. Itu yang menjadi keunggulan, daya tarik ataupun pandangan masyarakat Tiongkok terhadap koin cryptocurrency, teman-teman ya. Nah, di sini memang saya juga mengakui, teman-teman. Saya juga mengakui di sini akan mempunyai nilai unggul terhadap suatu koin kripto yang lain, teman-teman. Karena apa? Karena di sini Pi Network itu jika proyek ini berhasil, teman-teman, garis bawahi ya, jika, karena tidak ada yang tahu, jika proyek ini berhasil, maka itu sangat luar biasanya karena bisa digunakan untuk barter, teman-teman ya, digunakan untuk barter. Nah, untuk koin kripto, Bitcoin dan kawan-kawannya dan altcoin lainnya, memang pada bulan April atau Mei, teman-teman ya, sekitar Maret, April, Mei, teman-teman. Si Elon Musk itu ya, Elon Musk, entrepreneur berumur 50 tahun, mempunyai perusahaan Tesla, mobil listrik namanya, teman-teman, Tesla ya. Dia pernah mencetuskan ataupun menuliskan, mengetweet di Twitternya, siapa yang punya Bitcoin boleh membeli mobil Teslanya menggunakan Bitcoin, teman-teman. Di situ pernah viral dahulu ya, pernah viral bulan-bulan lalu, dan di situ harga Bitcoin pun sempat ngepam karena Elon Musk itu mengetweet kayak gitu, teman-teman ya. Nah, pada saat ya beberapa bulan yang lalu, teman-teman, si Elon itu menarik pernyataannya, teman-teman, karena Bitcoin dinilai tidak ramah lingkungan dan kurang efisien, teman-teman. Nah, kurang efisien menurut si Elon Musk, teman-teman ya. Nah, bahwasanya sudah ada tuh koin kripto yang bernama Bitcoin bisa dipergunakan tuh untuk barter, teman-teman, untuk beli mobil Tesla pada bulan-bulan yang lalu. Nah, jika teman-teman di sini saya memberi support semangat buat kalian semua, jika suatu saat proyek cryptocurrency yang bernama Pi Network ini berhasil, mainnet mempunyai nilai tukar, dan marketplace toko online-nya itu berjalan, ini akan menjadi nilai unggulnya, teman-teman, nilai unggul, nilai tambahan yang berbeda dari koin kripto yang lainnya, teman-teman ya. Jadi di sini di kesempatan video kali ini saya memberinya tema untuk ruang diskusi, teman-teman ya. Jika ada informasi terbaru, ilmu-ilmu yang kalian ingin bagikan untuk saya, silahkan dibagikan, teman-teman. Dan juga jika ada kritik mengenai konten-konten saya, silahkan dikritik. Dikritiknya itu dengan apa? Ya terserah kalian, teman-teman. Tetapi kritikan dan hujatan kalian mencerminkan diri kalian sendiri, teman-teman. Kritik yang positif, kritik yang membangun. Apalagi jika menyertakan link terbaru informasi mengenai koin Pi Network, itu bisa diakses sama saya. Maka di situ saya akan memberi nilai tambahan, teman-teman. Berarti kalian tuh orang yang hebat, kalian yang orang luar biasa, teman-teman ya. Nah, jadi di kesempatan video kali ini saya memberi semangatnya. Kenapa memberi semangatnya itu? Saya meyakinkan ke kalian semuanya bahwasanya suatu saat nanti koin Pi Network itu akan mempunyai nilai, teman-teman ya. Berharga atau tidaknya pasti, teman-teman ya, pasti akan mempunyai nilai. Garis bawahi ya, mempunyai nilai dan berharga itu berbeda, teman-teman. Jika berharga itu maka harganya mahal. Nah, mempunyai nilai itu harga seberapapun maka akan kita terima, teman-teman ya. Kita tidak usah memperdebatkan masalah harga lagi, teman-teman. Mengenai harga 100 sampai 1000 dolar itu, sekali lagi saya ucapkan, sekali lagi saya bilang, itu hanya harga konsensus, teman-teman ya. Harga konsensus itu apa? Harga konsensus itu harga yang mengenai permintaan para pionir di masing-masing negara, teman. Oke, teman-teman, untuk informasinya mungkin cukup segitu yang dapat saya sampaikan untuk informasinya. Untuk ruang diskusinya silahkan buat teman-teman, jika ada ilmu-ilmu tambahan ataupun link berita yang bisa saya akses, ditulis di kolom komentar, teman-teman ya. Di sini saya Didi Priyatna undur diri, teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan jika ada informasi tambahan silahkan ditulis di kolom komentar, teman-teman. Tetap semangat, semoga kalian sehat selalu, dilimpahkan rezeki yang berkah,
disehatkan selalu badannya teman-teman ya, disehatkan selalu juga rezekinya teman-teman. Oke, amin. Terima kasih, salam sukses teman-teman. Jangan lupa channel saya di subscribe, video saya di like teman-teman. Saya Didi Priyatna undur diri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.